Halo teman-teman, selamat datang di channel Pangeran Spidol. Ya, akhirnya setelah sekian lama gue akhirnya upload lagi video. Dan ya tetap dengan sharing-sharing bahasa Korea. Jadi ya kedepannya mungkin gue akan sharing-sharing bahasa yang lain juga. Contohnya Mandarin. Ya yang bisa gue kuasai ya, yang gue kuasai dan yang gue ngerti. Ya untuk sementara gue masih akan upload video tentang bahasa Korea dulu. Karena satu sisi gue juga sedang mempelajari bahasa Korea, jadi gue bukan penutur yang sudah apa ya, bisa dibilang kayak udah sangat bagus. Enggak, belum, gue juga masih belajar. Tapi gue di sini mencoba berbagi bagaimana cara mempelajari bahasa Korea, tapi mungkin dengan cara gue. Jadi kalau misalnya ini nggak cocok dengan kalian, jangan dipaksakan. Kalian bisa cari sumber-sumber lain yang menurut kalian itu mungkin lebih cocok. Gue hanya mencoba untuk menjelaskan bahasa Korea semudah mungkin, supaya apa ya, lebih mudah dimengerti mungkin ya, karena kan setiap orang kan punya cara penjelasan yang berbeda-beda. Dan gua harap video ini bisa membantu kalian untuk mempelajari bahasa Korea, jadi kalian bisa ngerti ya. Tapi kalau misalnya kalian punya cara yang lebih ampuh lagi, boleh kok kalian sharing aja. Kalian juga bisa tulis di di comment section di bawah. Kalian bisa kasih tahu, bang, caranya kayak gini gitu, caranya seperti ini. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Jadi untuk yang video kali ini gue mau sharing tentang bentuk lampau dalam bahasa Korea atau kwagohyong. Untuk bentuk lampau ini ya kurang lebih sama seperti dalam bahasa Inggris ya. Agak berbeda dengan bahasa Indonesia karena kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan dalam kata kerjanya, bentuk kata kerjanya. Sementara di dalam bahasa Korea untuk kata kerja dalam bentuk lampau itu sedikit berubah ya, hanya ditambahkan partikelnya untuk bentuk lampau, bukan berarti berubah seperti dalam bahasa Indonesia ya. Maksudnya yang dalam bahasa Inggris kayak dari work jadi work it, terus atau jadi ada yang dari think jadi thought. Nah, itu agak berbeda enggak. Kalau dalam bahasa Korea itu yang ditambahkan partikelnya. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih. Oke, dalam pembentukan kalimat, dalam pembentukan kata kerja atau pembentukan kalimat untuk bentuk lampau dalam bahasa Korea itu ditambahkan partikel at atau ot. Kenapa harusnya memang nanti terbacanya pada saat kalian ngomong itu bukan at atau ot, tapi as sama os. Oke, jadi nanti kalian pada saat penggunaannya di kalimatnya, kalian nggak bacanya lagi sebagai at atau ot, tapi sebagai as atau os. Itu kenapa ya? Karena gue lupa namanya, istilahnya dalam bahasanya itu apa. Tapi nanti coba akan gue cari lagi. Kalau misalnya gue udah ketemu, nanti gue akan kasih footnote mungkin di akhir video. Oke, jadi penggunaan at sama ot ini dibedakan dengan cara membedakan akhiran, bunyi akhiran ya, bunyi vokal terakhir dari kata kerja yang kita pakai. Jadi kita pakai yang untuk at dulu. Yang at ini kalian pakainya kalau kata kerjanya, vokal terakhir dalam kata kerjanya itu berakhiran a atau o. A atau O. Yang benar-benar O ya, bukan O, tapi O. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam kalimat boda. Itu yang artinya nonton atau melihat ya. Yang pogoshipo punya boda ya. Pogoshipo itu kata dasarnya adalah boda ya. Boda itu artinya menonton atau melihat. Kalau kalian tambahkan dengan bentuk lampaunya ini jadi boat. Tapi karena karena kan itu kan dalam bahasa Korea itu kan tetap di belakangnya pasti ada oyonya atau ya iyo akhirannya ya, vokal finalnya, bunyi finalnya. Jadi biasanya kalian ngomongnya baso. Itu dalam ya kalian pakainya itu jadi basoyo, boasoyo ya. Oh, kayaknya kalian kedengeran suara bunyi kayak siren ya. Bukan, itu kayaknya ada anak-anak di depan rumah gue lagi main-main ya, tapi mohon maaf kalau agak terganggu ya. Lalu berikutnya ada lagi penggunaannya yang odd ya, yang odd. Kalau ini digunakan di kata kerja
yang punya akhiran vokal selain dari A dan O. Selain dari A dan O, berarti sisanya ya, vokalnya sisanya. Kalau misalnya ada yang bingung vokalnya ada berapa, kayak bisa dicek di video gua yang lain ya. Nanti kalian bisa tahu di situ ada berapa video lagi, ada berapa huruf vokal dalam bahasa Korea. Nah, kalau misalnya kalian ketemu huruf kata kerja yang huruf vokal terakhirnya itu berbeda, bukan O atau A, itu kalian menggunakannya yang O, ot, oke? Contohnya adalah kita pakai kata kerja membaca yang itu ikta, ya. Bunyi vokal terakhirnya kan I kan ya, ikta. Karena kan ta itu kan adalah kata dasar, tanya pasti kita selalu buang. Ikta, tanya kita buang. Lalu kita tambahkan ot plus oyo ya. Itu oyo itu kan memang bentuk selalu bentuk memang bentuk iyeyo ya. Karena kan ikta itu kan kata vokal terakhirnya bentuknya hurufnya ik ya. I ya. Nah, itu kita tambahkan dengan yang ot, bukan yang at. Kenapa? Karena kan sekali lagi bahwa yang at itu kita pakai kalau misalnya kita ketemunya O dan A ya. Kalau untuk ikta itu kalian pakainya ot. Jadi ilgosoyo. Nah, kenapa kok berubah dari ikta yang tadinya nggak ada L-nya, terus kalian bisa denger ada L-nya di situ, ilgosoyo. Karena gini, dalam kata ik ya, yang artinya membaca, itu kan ada L dan K sebagai bunyi terakhir huruf konsonan. Nah, di situ kalian lihat ditambahkan dengan ot dari huruf dari bentuk lampau, kalian bacanya jadi terpisah. Ilgosoyo. Begitu juga kalau dengan bentuk yang present atau bentuk sekarang. Ilgoyo. Jadi kalian nggak bacanya ikgoyo atau ikgosoyo, tapi ilgosoyo. Oke? Jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu untuk penggunaan bentuk lampaunya. Oke? Sekarang kita bikin kalimatnya pakai ot atau at ini. Oke? Kita pakai misalnya saya kemarin pergi ke kemana ya? Misalnya saya kemarin pergi ke tempat makan ya. Atau apa ya ngomongnya ya, kantin ya. Kita ngomongnya kantin. Misalnya kemarin saya pergi ke kantin. Maka saya akan bilangnya oje ya, oje yang artinya kemarin, siktang karena kan saya pergi menuju ke sana ya. Siktang kasoyo. Nah, di sini kan kata terakhirnya bunyi vokal. Kata vokal terakhir yang ada di kata kerjanya itu kan a. Nah, kalian tambahkan at ya, yang at, lalu itu akan menjadi kasoyo. Sebenarnya kan ada a dua kan, tapi kan nggak mungkin ka soyo, nggak mungkin. Kita pakai satu aja jadinya kasoyo. Oke? Jadi oje siktange kasoyo. Kemarin saya pergi ke kantin ya. Lalu contoh lainnya lagi adalah misalnya kemarin saya bertemu teman. Oje 친구를 만나서요. Nah, jadi karena lagi-lagi hurufnya A, kita tambahkan yang at. Jadi oje 친구를 만나서요 ya. Oke. Berikutnya ada satu lagi tata bahasa yang mau kita bahas, yaitu eso itu artinya adalah menandakan. Biasanya dia diletakkan di belakang kata benda. Kata bendanya adalah keterangan tempat ya teman-teman ya. Jadi contohnya misalnya kayak sikjang ya, siktang, terus sijang. Itu sijang itu kan artinya kan kayak pasar.
Kalau 식당 itu kan kantin. Nah, itu kalian taruh di belakang kata keterangan tempatnya itu, kalian taruh eso. Itu biasanya untuk menandakan sesuatu kejadian terjadi di lokasi tertentu. Nah, contohnya misalnya gini, kita tambahkan pakai cara yang tadi kita udah pelajari ya, teman-teman. Contohnya gini, misalnya kemarin kita ketemu sama teman kita misalnya saya kemarin ketemu sama teman saya di mana ya enaknya ya, di pasar, contohnya di pasar ya. Nah, saya akan ngomongnya 어제 시장에서 친구를 만나서요. 어제 시장에서 친구를 만나서요. Nah, itu kenapa? Karena kemarin di pasar ya, kemarin di pasar saya bertemu teman saya. Oke, jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu. Nah, terus beda pasti nanti akan ada pertanyaan. Lalu Kak, bedanya sama eso tuh apa? Sama eso, kalau kalian udah lihat di video saya yang sebelumnya, saya lupa, pokoknya saya taruh linknya aja. Itu eso sama eso itu berbeda penggunaannya. Kalau itu digunakan untuk kalian pergi menuju suatu tempat. Tapi kalau eso berarti kalian mau mengatakan bahwa suatu kejadian terjadi di suatu tempat. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian bilangnya 식당 가서요. 식당 가서요. Ya, kalian bilangnya 식당 가서요. Jadi kalian pergi kemarin nih, misalnya kalian pergi menuju ke restoran. Sementara kalau misalnya kalian ngomongnya sesuatu terjadi di restoran, berarti kalian bilangnya 식당에서 친구를 만나서요. 식당에서 친구를 만나서요. Jadi saya harap penjelasannya cukup untuk membuat kalian setidaknya mengetahui kedua perbedaannya itu. Tapi kalau misal kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh taruh di comment section di bawah ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Mana tahu teman-teman di sini ternyata juga lebih paham untuk memberitahu, atau mungkin penjelasannya lebih mudah dimengerti daripada penjelasan saya. Jadi nggak apa-apa, kalian taruh aja kalau memang ada pertanyaan. Oke, kalau gitu seperti biasa di akhir video saya akan memberikan kalian beberapa kosakata yang bisa membantu kalian memperbanyak kosakata. Ya, sebenarnya kalian bisa dapetin kosakata di mana aja, terutama di kamus. Tapi nggak apa-apa, saya bantu aja untuk ya, bantu aja pokoknya. Anyway, untuk kata pertama ini tentang kata kerja ya, kata kerja. Oke, kata pertama adalah boda. Boda yang artinya melihat ya, artinya melihat. Bosoyo yang itu tadi ya, boda artinya melihat. Lalu yang kedua ada ikta yang artinya membaca. Lalu ada teta itu artinya mendengar. Lalu ada lagi mokta yang artinya makan. Mokta yang artinya makan. Lalu ada lagi masita itu artinya minum. Lalu ada lagi manada itu artinya melihat atau manada itu artinya bertemu ya. Sorry guys, salah. Oke, nah lalu yang di berikutnya ada kosakata tentang tempat ya. Jadi ini kata keterangan tempat nih. Di sini ada kekjang. Kekjang itu apa? Kekjang itu artinya sinema atau teater. Apa di Indonesia? Bioskop. Lalu berikutnya ada tosokwan. Tosokwan itu apa? Tosokwan itu perpustakaan. Lalu berikutnya ada 백화점. Nah, 백화점 ini artinya department store. Mungkin kita ngomongnya kalau di Indonesianya apa ya? Supermarket ya, mungkin ya. Apa sih kita biasa nyebutnya apa ya? Supermarket, market, pasar swalayan. Iya,
Nggak tahu lah, pokoknya itu ya. Apa store tadi? Department store, astaga. Terus berikutnya ada coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Apa tuh coffee shop? Ya pasti udah pada tahu. Sebenarnya cafe ya. Tapi kalau di Indonesia kita lebih seringnya nyebutnya sebagai cafe. Cuma kalau buat orang Korea mungkin mereka membedakan antara cafe dan coffee shop. Jadi mereka nyebutnya coffee shop. Kalau misalnya cafe ya mungkin cafe memang buat makan. Nah, itu berbeda antara di Indo sama di kita ya. Di Indo sama di kita lagi. Di Indo sama di Korea ya. Oke, jadi itu aja yang dari saya. Semoga aja ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar bahasa Korea seperti saya ya. Jadi kita saling bantu aja. Dan kalau kalian punya cara yang lebih ampuh dalam mempelajari bahasa Korea, kalian boleh share-share juga kok. Kalian juga boleh taruh caranya seperti apa kira-kira di comment section di bawah juga boleh. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya, saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, yang udah mampir ke channel saya, yang udah mampir ke video saya. Dan semoga ini bisa membantu teman kalian. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari bahasa Korea. Oke, kalau gitu saya tutup dulu videonya. Iyong sangi, yogi kaji kenasoyo. Kamsahamnida. Annyeong.